Halo, perkenalkan nama saya Blesen Skiardia Ramba dengan NIM 219611090 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia Toraja. Di sini saya akan membahas hasil dari tugas metodologi penelitian dengan judul Perancangan Sistem Informasi Puskesmas berbasis web. Pertama, latar belakang. Dampak dari perkembangan dunia teknologi informasi dan komunikasi. Pada saat ini, peningkatan akses terhadap internet mulai mengubah gaya hidup manusia dalam bentuk aspek, baik itu di dalam bidang ekonomi, politik, dan kesehatan, sehingga kecanggihan dunia teknologi saat ini telah mewarnai kehidupan masyarakat. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana cara memudahkan puskesmas dalam pengelolaan layanan, pengelolaan data, dan rekam medis pasien secara efisien dan akurat. Yang kedua, fasilitas pendukung yang kurang memadai menjadi lebih baik. Ketiga, bagaimana membuat sistem aplikasi atau sistem informasi layanan kesehatan yang mudah digunakan bagi puskesmas yang masih terbatas sumber dayanya. Identifikasi masalah. Yang pertama, dalam pengelolaan data yang belum terintegrasi dan terkomputerasi dengan baik, seperti proses pencatatan pendaftaran pasien, pencatatan kunjungan pasien, pencatatan hasil pemeriksaan, dan pencatatan data transaksi pembayaran pasien. Yang kedua, kurang efektif dan kurang efisien dalam menindaklanjuti pasien yang akan berobat, dikarenakan bagian pendaftaran harus mencari kartu rekam medis pasien yang tersimpan dalam lemari arsip dan tidak tersusun secara rapi. Yang ketiga, seringkali ada kartu rekam medis yang hilang dan rusak lalu dibuat kembali. Hal itu mengakibatkan semakin menumpuknya kartu rekam medis di lemari arsip. Tujuan penelitian. Yang pertama, dalam merancang sistem informasi puskesmas berbasis web yang didapat mempermudah puskesmas dalam pengelolaan data pasien, data dokter, data pegawai, data rekam medis, dan dapat mempermudah dalam penyajian informasi seperti informasi jadwal pelayanan, informasi BPJS, dan informasi jenis pelayanan yang ada di puskesmas. Yang kedua, untuk mengetahui kinerja keberhasilan sistem puskesmas berdasarkan hasil pengujian black box testing kuesioner. Batasan masalah. Yang pertama, sistem yang dibuat merupakan sistem informasi puskesmas yang akan menampilkan informasi jadwal pelayanan, informasi BPJS, dan informasi jenis pelayanan pada puskesmas rantai buah. Yang kedua, sistem yang dibuat hanya dapat mengelola data pasien, data pegawai, data dokter, dan data rekam medis. Yang ketiga, sistem yang dibangun tidak memuat tentang pendaftaran dan pembayaran online. Yang keempat, metode pengembangan yang digunakan adalah metode waterfall, tetapi hanya sampai pada pengujian program, tidak pada pemeliharaan sistem. Manfaat penelitian. Pertama, sebagai referensi dalam pengembangan sistem informasi puskesmas, terutama dalam bagian pelayanan. Yang kedua, dapat memberikan kemudahan dan membantu proses pelayanan pada pasien. Yang ketiga, memberikan kecepatan pelayanan dan kenyamanan bagi pasien. Keempat, memberikan kontribusi yang baik terhadap perkembangan akademik dalam bidang perkembangan teknologi sistem informasi. Yang keempat, menambahkan keberagaman penelitian mengenai penggunaan teknologi informasi sehingga penelitian ini dapat dipelajari dan dapat juga digunakan sebagai acuan literatur untuk penelitian berikutnya. Penelitian terkait. Penelitian yang dilakukan oleh Jane Sundari 2016, Sistem Informasi Pelayanan Puskesmas Berbasis Web. Hasil penelitian dari pengembangan sistem ini dirancang untuk membangun sistem informasi yang terkomputerasi sehingga memudahkan pihak puskesmas dalam mengelola data pasien dan data rekam medis pasien hingga menjadi laporan. Landasan teori. Yang pertama, perancangan. Yang kedua, sistem informasi. Yang ketiga, sistem informasi kesehatan. Keempat, puskesmas. Yang kelima, rekam medis. Yang keenam, metode pengujian. Metodologi penelitian. Pertama, waktu dan lokasi penelitian. Yang kedua, alat dan bahan. Yang ketiga, tahap penelitian. Keempat, flowchart penelitian. Yang kelima, jadwal penelitian. Waktu dan lokasi penelitian. Pertama, waktu penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian akan dilakukan mulai bulan Januari hingga April.
Lokasi penelitian. Tempat penelitian berada di Puskesmas Rantibuah yang terletak di Kecamatan Rantibuah, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Bahan dan alat penelitian. Yang pertama, bahan penelitian. Adapun bahan penelitian yang digunakan untuk penelitian adalah data yang didapatkan dari Puskesmas Rantibuah. Data tersebut yaitu data pasien, data pegawai, data dokter, data jenis pelayanan, dan data jadwal pelayanan. Kedua, alat penelitian. Hardware atau perangkat keras. Yang pertama, prosesor Intel Core i5. Kedua, memori RAM 8GB. Ketiga, monitor generik. Keempat, printer. Software atau perangkat lunak. Yang pertama, sistem operasi Windows 10. Kedua, SAM. Yang ketiga, database MySQL. Keempat, framework Codelginiter. Tahapan penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah. Kedua, pengumpulan data. Ketiga, analisis. Keempat, perancangan. Kelima, implementasi. Keenam, pengujian. Flowchart penelitian. Inilah flowchart penelitian. Bisa dilihat dari gambar. Jadwal penelitian. Jadwal penelitian dilaksanakan pada tahap persiapan penelitian, yaitu pertama, penyusunan dan pengajuan judul di bulan Januari. Kedua, pengajuan proposal di bulan Januari sampai Maret. Tiga, perizinan penelitian di bulan Maret. Tahap pelaksanaan. Pertama, pengumpulan data di bulan Maret sampai Mei. Kedua, analisis data di bulan Maret sampai Mei. Tahap penyusunan laporan di bulan Mei sampai Juli. Analisis kebutuhan sistem. Yang pertama, admin dapat login ke halaman administrator. Yang kedua, admin dapat mengelola data pasien. Yang ketiga, admin dapat mengelola data dokter. Keempat, admin dapat mengelola data pegawai. Yang kelima, admin dapat mengelola data rekam medis. Yang keenam, admin dapat mengelola data jadwal pelayanan puskesmas. Analisis sistem yang berjalan. Analisis dari sistem yang sedang berjalan bertujuan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana cara kerja sistem tersebut dan mengidentifikasi masalah apa yang dihadapi sistem untuk dapat dijadikan landasan usulan perancangan sistem yang baru. Perancangan. Gambaran umum sistem dari yang dirancang yaitu suatu sistem dapat menangani pengelolaan data. Pengelolaan data yang dibutuhkan yaitu data rekam medis, data dokter, data pasien, data jadwal pelayanan puskesmas, data jenis pelayanan pada puskesmas, dan pemberian informasi masyarakat secara online melalui sistem yang dikembangkan, sehingga dapat membantu dalam mengatasi kerusakan dan kehilangan data serta memudahkan dalam menyampaikan informasi baru kepada masyarakat. Perancangan sistem dilakukan untuk menggambarkan bagaimana sistem ini dibentuk hingga dengan rancangan yang jelas dan lengkap dapat mempermudah dalam pembuatan program sistem. Dalam perancangan sistem ini, penulis menggunakan teknik perancangan sistem dengan menggunakan use case diagram dan activity diagram agar sistem yang dibuat tersusun dengan baik. Pengujian black box bertujuan untuk menguji fungsionalitas atau kegunaan dari sistem yang dibuat. Apakah sistem yang telah dibuat sudah sesuai dengan tujuan, fungsi, dan fungsinya. Pengujian black box meliputi pengujian login, pengujian pengelolaan data atau tambah data, edit data, hapus data, dan cari data, dan fungsi print atau data pasien, data pegawai, data dokter, dan data rekam medis. Pembahasan. Sistem informasi puskesmas ini memiliki dua aktor, yaitu pegawai puskesmas dan masyarakat. Pegawai puskesmas adalah aktor yang dapat mengelola semua data yang ada pada sistem informasi, seperti mengelola data pasien, data dokter, data pegawai, data rekam medis, jadwal, BPJS, pelayanan, dan dapat mencetak mengelola data rekam medis. Namun sebelum mengelola data, admin terlebih dahulu harus login dengan mengisi username dan password sesuai yang telah terdaftar pada base. Kesimpulan. Sistem yang dibangun mampu membantu petugas puskesmas dalam mengelola data pasien, data dokter, data pegawai, dan data rekam medis, serta dapat mempermudah puskesmas dalam penyampaian atau penyajian informasi jadwal pelayanan, informasi BPJS, dan informasi jenis pelayanan ke masyarakat tanpa batas waktu.
Dari hasil pengujian black box, listing yang telah dilakukan semuanya berhasil dan tidak ada kesalahan atau error. Dengan mendapatkan nilai presentasi 100% keberhasilan, dan dari pengujian kuesioner, sistem informasi Puskesmas Rantebua layak untuk digunakan dengan nilai presentasi 93,8%. Saran: pengembangan perangkat lunak lebih diperluas seluruh bagian kerja, tidak hanya terbatas pada pengelolaan data pasien, pengelolaan data dokter, pengelolaan data pegawai, pengelolaan jadwal pelayanan, pengelolaan jenis pelayanan, tetapi untuk semua aktivitas yang terdapat pada Puskesmas Rantebua. Sistem diharapkan bisa melakukan pendaftaran dan pembayaran online. Diharapkan pengembangan sistem selanjutnya dapat menambahkan fitur interaksi pasien terkait kepuasan pelayanan puskesmas. Sekian dan terima kasih.